Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kamu saat ini telah naik kelas 3. Tentunya di saat kelas 2 mungkin sudah ada yang kenal saya dan ada juga yang belum. Kenalkan, nama saya Ahmad Taufik atau dipanggil Pak Taufik. Ya. Kali ini anak-anakku sekalian, memang kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung karena saat ini masih masa pandemi, masih dianjurkan untuk pelajaran secara daring, dan saat ini mungkin Pak Taufik akan menyampaikan pelajaran fikih ini ya kepada kamu semuanya kelas 3. Maka akan saya sampaikan pada pelajaran pertama ini tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum saya jelaskan bagaimana tentang sholat sunnah itu, tentunya saya yakin anak-anakku sekalian sudah terbiasa melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat sunnah, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu terlebih dahulu. Sholat fardunya, sholat rawatib yang 5 waktu itu wajib kita laksanakan. Anak-anak masih hafal kan? Sholat 5 waktu itu apa aja? Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah, ini harus dan wajib anak-anak laksanakan. Tidak bisa ditawar, ini wajib dilaksanakan. Saya yakin tanpa diingatkan guru, anak-anak sekalian di rumah pasti melaksanakan sholat rawatib tersebut. Nah, mungkin karena sholat kita itu ada yang kurang sempurna, maka sebagai penunjangnya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah ini melengkapi sholat-sholat kita. Barangkali ada kekurangannya, mungkin kita sholatnya kurang khusyuk, atau mungkin kurang sempurna lah, sehingga perlu penyempurnaan itu adanya sholat sunnah rawatib. Apa sih pengertian sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu yang kita laksanakan 5 waktu itu. Tapi tidak semuanya sholat boleh dikerjakan sesudah dan sebelumnya. Ada yang hanya sebelumnya saja, tapi sesudahnya tidak boleh. Nah, di sini kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ada yang namanya qobliyah, itu adalah sebelum sholat fardu. Ada yang ba'diyah, itu adalah setelah sholat fardu. Nah, hukumnya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, hukumnya adalah sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan. Ya, ada yang ghair mu'akkad, ada yang mu'akkad. Nah, di sini dasar kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla fi yaumin ithnata asyrata raq'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Raq'atan qabla dhuhri wa raq'atani ba'daha wa raq'atani qabla al-ashri wa raq'atani ba'da al-maghribi wa raq'atani ba'da al-isya'i wa raq'atani qabla al-fajri. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, tentu anak-anak sekalian kepingin kan dibangunkan rumah di surga itu. Makanya mari kita laksanakan sholat sunnah rawatib tersebut. Kalau bisa semuanya
Kalau tidak bisa, ya sebisa kita. Tapi diusahakan membiasakan kita sholat sunnah rawatib itu. Apa sih fadilahnya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu? Diterangkan. Kalaupun kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah berarti ya sebelum subuh itu, keutamaannya adalah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Itu kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah qobla subuh 2 rakaat. Sangat-sangat disayangkan kalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu anak-anak. Karena siapa sih orang yang paling kaya di dunia? Masih terbatas. Padahal kita hanya melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu masih lebih baik, lebih mulia dari dunia dan isinya. Subhanallah. Inilah barangkali sebagai motivasi kita untuk melaksanakannya anak-anak. Nah, tentunya anak-anak harus bangun lebih pagi. Maaf, jangan sampai kita tergolong bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsane tangi awan. Lah, ini jangan. Usahakan bangun lebih pagi. Saat ini subuh pukul 4:22. Nah, usahakan jam 4 sudah bangun. Ke kamar kecil. Ya, kita bersuci, siapkan mukena, baru kita melaksanakan sholat. Dengar azan, syukur bisa berjamaah di masjid atau di musola. Kalau ke masjid, masuk masjid, ada doanya masuk masjid ya. Terus ada sholat sunat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita masuk masjid. Setelah dengar azan, laksanakan sholat sebelum subuh itu ya. Nah, ini sholat sunat fajar ini bisa diartikan sholat sunat qobliyah subuh. Dengan 2 rakaat kita melaksanakan sholat tersebut, pahalanya luar biasa. Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Tidak akan ada orang yang menyetarai seperti itu kekayaan di dunia. Sekaya-kayanya orang dunia, tidak ada apa-apanya. Nah ini, mari kita laksanakan. Itu qobla subuh. Zuhur bagaimana? Fadilahnya kita melaksanakan 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Maka pahalanya kita akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Subhanallah. Tentunya saya yakin anak-anak sekalian ini tidak kepingin masuk neraka. Kita akan dijauhkan dari api neraka anak-anakku sekalian. Kalaupun kamu mau melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah zuhur. Bagaimana dengan asar? Nah, untuk sholat asar, ini ada hadis yang diterangkan oleh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kita akan memperoleh rahmatnya anak-anak. Kita sulit loh ya, dengan adanya rahmat, subhanallah. Kita hidup kita akan menjadi tenang. Segala sesuatu kita ditata oleh Allah. Lah, ini kalau orang mendapat rahmat, maka dengan kita melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar, maka kita akan memperoleh rahmat dari Allah. Subhanallah. Mari anak-anak ya, diusahakan. Dan apalagi sholat sunnah ba'dal maghrib. Bagaimana pahalanya? Juga di sini diterangkan Allah akan membangunkan rumah kelak di surga bagi orang yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, termasuk di dalamnya sholat sunnah ba'dal maghrib. Nah, tentunya kamu kan kepingin kan? Tidak ada artinya. Mana sih rumah di dunia ini semuanya kecil. Bahkan ada yang RSS. Apa singkatan RSS? Rumah sangat sederhana. Bahkan ada yang mengistilahkan RSS rumah sangat sumpek seru karena sempitnya. Nah, nanti kelak di surga kita itu dibangunkan rumah. Tidak ada di surga itu rumah yang kecil. Kata guru saya dulu pernah diceritai,
rumah di surga itu paling kecil, itu ibaratnya dari ruang tamu mau ke ruang belakang, itu jaraknya kira-kira dari Gresik ke Surabaya. Loh Pak, lah jauh sekali Pak. Kita berjalan kan capek Pak. Tidak ada capek dan tidak ada terlalu jauh. Kita itu hanya dalam hati kita ngerentek kepingin ke sini sudah sampai di tempat. Nggak ada capek anak. Dan itu yang rumah kecil dan ini rumah yang sangat besar lah ini. Nggak ada yang tidak menyenangkan. Semuanya sangat menyenangkan kalau di surga itu anak-anak. Nah, nanti kita akan dibangunkan rumah di surga. Kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam seharian. Begitu juga sholat sunnah ba'diyal isya. Ya, boleh kita laksanakan 2 rakaat, boleh kita laksanakan 4 rakaat. Bagaimana pahalanya? Orang yang melaksanakan sholat ba'diyal isya itu diumpamakan seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat sunnah tahajud ketika pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Tentunya anak-anak tahu bagaimana malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu pahalanya luar biasa. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Lah kalau kita pas kena Lailatul Qadar dapat pahala yang 1000 bulan, itu dikruskan, dihitung sama seperti 83 tahun. Saya yakin di antara kita itu tidak ada yang usianya sampai di atas 83. Kanjeng Nabi sendiri memberi isyarat, Kanjeng Nabi usianya 63. Dan umatnya hampir setara usianya seperti itu. Lah, alangkah senangnya kita hanya melaksanakan sholat isya ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Pahalanya itu sama seperti mengerjakan ketika kita sholat sunat tahajud pada malam Lailatul Qadar. Lah, mari anak-anakku sekalian ya. Kamu jangan mengatakan, Pak saya masih kecil, masih kelas 3 kok harus tidak. Ayo belajar mulai dari sekarang. Insya Allah Pak Taufik mengatakan demikian, bukan hanya untuk kamu, saya juga belajar. Mari bersama-sama ya. Saya juga akan melaksanakan, anak-anak melaksanakan. Sehingga benar-benar kita ini nanti akan mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Insya Allah bisa anak-anak ya. Mari belajar mulai sekarang. Nah, mungkin saat ini kamu belum menerima kitab, saya hanya menerangkan itu dulu. Nanti ketika kamu sudah dapat kitabnya, akan saya jelaskan lebih lanjut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.